Eksekutif top real estate daratan China mengekspos kolusi perusahaan milik negara dengan pemerintah dalam skandal hutang. Pengenalan kebijakan 3 garis merah 3 tahun lalu memulai krisis real estate yang parah di China, menyebabkan penurunan yang signifikan di pasar dan menyebabkan kemerosotan ekonomi secara keseluruhan. Dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times pada tanggal 28 Desember, Wang Chanzu, seorang manajer dengan nama samaran dari sebuah perusahaan real estate terkemuka di daratan China, mengungkapkan rincian menyedihkan tentang perusahaannya yang ditolak oleh sebuah perusahaan milik negara yang berkolusi dengan pemerintah untuk gagal membayar hutangnya. Wang Hundao, wakil ketua Komite Nasional Demokratik China, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa Partai Komunis selalu gagal membayar utangnya, tetapi kali ini sudah mulai menggunakan pisau pada orang-orang kaya ini dan mereka memang selalu gagal membayar utangnya kepada masyarakat awam. Perusahaan-perusahaan milik negara akan gagal membayar utang mereka jika mereka bisa. Hal ini berbeda dengan praktik-praktik di masa lalu, di mana gagal bayar lebih sering ditargetkan kepada masyarakat awam, dan telah memperparah tantangan ekonomi yang dihadapi baik oleh orang kaya maupun masyarakat awam. Wang Chanzu, berbicara atas nama salah satu dari 20 perusahaan real estate teratas di daratan China yang berlokasi di Changzhou, Jiangsu, mengungkapkan evolusi perilaku perusahaan-perusahaan milik negara yang mengkhawatirkan. Menurutnya, perusahaan-perusahaan ini sekarang beroperasi dengan mengabaikan perjanjian, gagal membayar utang kapanpun memungkinkan, dan jika tidak mampu melakukannya, mereka akan menolak pembayaran. Menyoroti parahnya situasi ini, Wang menyesalkan dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan swasta, dengan menyatakan bahwa mereka sangat rentan dengan perusahaan-perusahaan milik negara yang memanfaatkan pengaruh pemerintah untuk menggertak rekan-rekan swasta mereka. Praktik gagal bayar utang oleh perusahaan milik negara telah menjadi hal yang lumrah di daratan China, mendorong intervensi dari otoritas Partai Komunis, yang mengeluarkan pemberitahuan pada bulan September tahun 2023 untuk mengatasi masalah ini. Wang Hundao, dalam menilai implikasi ekonomi yang lebih luas, menyatakan bahwa tindakan Partai Komunis yang gagal membayar utang merupakan indikasi krisis di dalam partai itu sendiri. Dia lebih lanjut menekankan kesamaan penggunaan IOU oleh partai sebagai cara untuk gagal bayar hutang, sebuah praktik yang meluas ke pemerintahan akar rumput. Meskipun ada upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini, perusahaan-perusahaan swasta terus menghadapi tantangan-tantangan, termasuk pemutusan hubungan kerja dan pengurangan gaji. Wang Chanzu mencatat bahwa pemutusan hubungan kerja, PHK, telah menjadi kejadian bulanan, yang menggambarkan semakin parahnya situasi ekonomi. Perusahaan-perusahaan real estate yang bergulat dengan kendala keuangan terpaksa menjual rumah dengan harga diskon, yang semakin memperparah penurunan pasar secara keseluruhan. Pada bulan November, harga rumah baru di China mengalami penurunan bulanan kelima berturut-turut. Berusaha menjual rumah telah menjadi perjuangan yang berat, dan para pemain real estate utama di China bergulat dengan serangkaian kemunduran yang terlihat dari menjamurnya bangunan yang belum selesai. Grup Evergrande sendiri telah meninggalkan 1,62 juta bangunan yang belum selesai. Dalam pandangan Wang, banyaknya bangunan yang belum selesai adalah masalah lokal yang berasal dari persaingan ketat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah pusat dapat menanganinya secara efektif? Sementara itu, pemerintah daerah mengalami kebuntuan. Ini adalah kegagalan kolektif, dan tampaknya tidak ada solusi yang tepat. Tantangan China terlalu luas. Pada akhirnya, kita mungkin harus mempersempit fokus kita ke beberapa kota utama. Dari Januari hingga Oktober, area konstruksi untuk perusahaan-perusahaan perumahan mencapai 8,22895 juta meter persegi, menandai penurunan signifikan dari tahun ke tahun sebesar 7,3%.